Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, berjumpa lagi bersama kami di podcast Share to Care. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar selaku moderator dari Divisi Infokom IKA Himatika Wilayah 5. Nah, pada kali ini kita mengusung tema pengalaman belajar berjarak jauh. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dan yakni Kak Nabila Afkarin Karimah, atau bisa dipanggil Kak Nabila. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Kak Nabila. Waalaikumsalam, halo Kak Zul dan sobat matematika. Bagaimana nih kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah sehat, cuma ya batuk pilek dikit lah karena di kotaku nih Surabaya udah mulai sering turun hujan, jadi wajar lah. Ya. Wah, alhamdulillah ya kalau begitu. Untuk kesibukannya apa saja nih sekarang? Kalau aku nih baru aja masuk semester baru ya, jadi sibukannya mungkin kuliah sama masih ikut organisasi dari himpunan sama ini Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Itu aja Wah, sih. bagus. Emangnya sudah semester berapa nih Kak sekarang? Alhamdulillah aku masuk semester 6, Kak. Wah, semester tua ini ya Kak. Ya, lumayan lah menuju semester tua. Oke. Baik, boleh tanya-tanya sebentar ya Kak? Boleh, silahkan, Kak. Nah, kali ini kita akan berdiskusi atau saya yang tanya tentang tema pengalaman belajar jarak jauh. Oke, pertanyaan saya yang pertama yaitu apa yang Kakak ketahui tentang pengalaman belajar jarak jauh? Oke, kalau untuk yang aku tahu tentang pembelajaran jarak jauh itu keadaan belajar mengajar ya, dimana kalau misalkan di lingkup perkuliahan kita sebagai mahasiswa dan dosen itu nggak ada dalam satu ruangan secara fisik, tapi dia dihubungkan oleh teknologi atau enggak internet gitu. Sekarang tuh sebutannya mungkin daring ya, dalam jaringan. Jadi contohnya biasanya orang-orang tuh pakai Zoom. Jadi kita meet kayak gini nih, kita meetnya lewat Zoom ya, nggak secara langsung dalam satu ruangan gitu. Tuh. Oke, bagus. Itu mungkin pertanyaan yang pertama ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Mungkin lebih mendalam lagi ya Kak. Oke, aku siap menerima nih. Yang kedua, apa Kakak pernah mengalami pembelajaran jarak jauh secara terus-menerus? Pernah, karena aku juga melewati masa COVID ya. Waktu itu pertama kali COVID di tahun berapa ya, 2020 ya. Itu aku kan pesantren, jadi otomatis langsung dipulangin. Jadi itu waktu-waktunya UAS, jadi di situ aku UASnya online.
Jadi aku cuma lewat WhatsApp, sama kalau ada materi-materi yang belum tersampaikan itu aku lewat YouTube atau enggak live IG, live Instagram. Terus setelah itu aku kelas 12 full balik lagi ke pesantren, dan itu pesantrenku steril, jadi ya insya Allah aman lah dari COVID. Nah, waktu jadi maba ini baliklah kita ke pembelajaran jarak jauh. Mungkin Kak Zul juga dapat nih ya, karena kita kayaknya Kak Zul nih semester berapa nih kalau boleh tahu? Oh, iya Kak, saya juga semester 6 kok. Nah kan sama, berarti kita maba nih di zaman COVID ya. Betul. Itu aku pembelajaran jarak jauh. Jadi aku pengenalan kampus kayak ospek-ospek itu secara online. Jadi nggak benar-benar tahu lingkungan kampus tuh yang kayak gimana. Itu aja sih. Oke. Bagus sekali ya jawaban dari narasumber kita nih. Kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga nih, yaitu bagaimana mahasiswa mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari pembelajaran jarak jauh. Oke, kalau aku sebagai mahasiswa ya, yang pasti tetap harus disiplin diri. Gimana cara kita ngatur waktu untuk belajar, utamanya belajar waktu di kelas maupun di luar kelas. Dan selain waktu belajar, kita juga harus manajemen waktu untuk istirahat, karena istirahat itu penting kan. Apalagi untuk orang-orang perantauan nih, mungkin Kak Zul juga merantau nih. Jadi kita harus jaga kesehatan, karena kalau misalkan kita sakit ya, itu kan pasti ada butuh waktu buat recovery, dan itu ganggu untuk fokus belajar, dan bakal ganggu urusan-urusan lainnya gitulah. Terus juga harus merancang tujuan kita kuliah nih apa sih sebenarnya, biar kita tetap motivasi buat semangat belajar dan ngikutin, walaupun itulah pembelajaran jarak jauh yang mungkin sebagian besar orang bilangnya itu kurang efektif ya, karena kurang interaksi secara langsung dengan pengajar. Terus juga bisa kalau misalkan bosen di akademik, juga bisa ikut ormawa atau kegiatan panitiaan lain lah. Cuma sekarang kan mungkin udah banyak yang udah banyak yang offline ya caranya, jadi lebih bisa berinteraksi lah, lebih bisa survive. Ya karena kan sekarang coronanya sudah hilang. Iya, tapi kan tetap masih ada tuh kuliah-kuliah yang karena saking nggak ada waktu atau nggak ada ruang kelas ya biasanya di online. Iya betul. Oke, mungkin pertanyaan keempat ya Kak. Oke. Pertanyaan yang keempat, apa strategi untuk tetap terhubung dengan sesekali mahasiswa dan dosen dalam lingkup pembelajaran jarak jauh, atau bisa dibilang ya tadi itu online kan? Oke, kalau ini aku jawab yang sesama mahasiswa dulu ya. Sama kayak tadi sih, tentang kita bisa join di ormawa ataupun kepanitiaan, itu kan juga bangun relasi. Terus pokoknya kita pintar-pintar inilah, apa sebutannya tuh SKSD, sok kenal sok deket. Jadi ya udahlah, kita kesampaikan dulu rasa malu, karena kan kita cuma berbasis kalau jarak jauh tuh paling nggak yang paling sering digunakan WhatsApp. Jadi kita tinggal chat aja, sok kenal kita. Hey kamu, aku ini, kita boleh ketemuan nggak gitu. Jadi ya apalagi kalau misalkan teman sejurusan ya atau sekelas, kan bisa juga dimanfaatkan buat grup belajar. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, terus malu buat tanya ke dosen, itu kan bisa tanya ke temen, atau nggak mau ujian kita belajar bareng gitu, itu kan lumayan banget. Terus kalau untuk yang komunikasi dengan dosen itu, kalau pengen dikenal ya, otomatis kalau misalkan dalam forum kelas nih, biarpun online, kita harus aktif. Kalau misalkan dosen nanya, kalian ada yang tahu ini nggak? Ya udah jawab aja. Selagi kalian tahu, nggak usah takut salah, karena salah itu nggak apa-apa kalau misalkan lagi belajar. Kata dosen aku, salah itu nggak apa-apa kalau lagi belajar. Yang nggak boleh salah itu waktu ujian. Gitu. Terus juga kalau misalkan ada yang belum paham nih, ya udah tanya aja. Kalau nggak berani nanya ngomong, lewat chat. Tapi aku saranin chatnya itu waktu H+1 atau
kapan lah, jangan di hari H setelah itu, karena nanti dosennya ngira ini kenapa nggak nanya langsung di Zoom aja tadi gitu, kenapa baru di chat gitu. Dan kalau misalkan udah deket nih teman-teman, sobat matematika ya, nih jangan lupa buat jaga etika ya, karena dosen kan lebih tua dari kita, biarpun setara juga harus ningkatin etika sih. Itu aja. Ya kan dia karena dosen kita ya Kak ya. Iya betul. Oke. Kadang kan kalau terlalu akrab kebablasan ya etikanya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Oke. Bagaimana lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar jarak jauh? Lembaga pendidikan, kalau untuk meningkatkan pengalaman ya harusnya fasilitasnya lengkap ya dari lembaga pendidikan itu, gimana dia memfasilitasi baik dari peserta didiknya maupun tenaga pendidikannya. Kayak misalkan pembelajaran jarak jauh butuh apa nih? Butuh Zoom. Zoom kan butuh yang panjang, berarti harus ada Zoom Premium. Sama ada platform pembelajaran, contohnya kayak buat jadwal kuliahnya itu kapan aja. Terus juga butuh pembekalan dosen, karena kan dosen sekarang gak sedikit juga ya yang ada yang tua, ada yang muda, atau enggak 40 tahun ke atas itu udah jarang lah orang yang tahu tentang teknologi gitu. Karena kan karena kan selama ini sebelum corona pun kita nggak ada ngomongin Zoom yang lain-lain gitu, jadi harus ada pembekalan buat dosen sendiri. Terus juga lembaga pendidikan itu harus punya kurikulum atau mata kuliah yang terstruktur, jadi mulai dari yang dasar. Kalau misalkan di aku tuh ada statistika dasar dulu, yang paling dasar statistika deskriptif, baru metode-metode lain masuk ke modelan gitu, jadi diurut gitu, jangan langsung yang susah-susah. Kan bingung ya, kita udah transisi dari SMA tiba-tiba jadi mahasiswa malah dapet yang sulit-sulit dulu kan nggak nyambung. Terus juga aku yakin nih di tiap lingkup pembelajaran tuh pasti bikin evaluasi ya. Nah itu evaluasinya juga berupa survei kepuasan kepada mahasiswanya, baik itu dari segi mata kuliah, dari segi lingkungan perkuliahan, tapi ini jarak jauh ya, jadi segi komunikasi atau enggak kepuasan pembelajaran yang tadi. Terus juga dari segi dosennya, gimana ngajarnya, atau gimana beliau tuh ngasih tugas atau mengembalikan tugas, transparansi nilai itu juga perlukan sih buat evaluasi ke depannya gitu. Itu insya Allah kalau misalkan itu semua terfasilitasi, mahasiswa ataupun tenaga pendidik itu juga pasti bakal aman sih, walaupun pembelajaran jarak jauh. Itu sih dari aku. Makasih Kak, mungkin itu aja ya yang saya tanyakan, dan yang bisa saya tangkap sih, pembelajaran jarak jauh itu seperti kita belajar namun tidak bertemu Ya, dengan yang mengajar. Kemudian untuk mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh ini, pertama kita harus ya contohnya kayak tadi yang misal di dalam kelas kita kan online. Nah sedangkan kita belum kenal teman-teman dia siapa, kita ya harus saling chat gitu. Jangan malu-malu, intinya itu biar banyak kenalan, kan banyak teman banyak. Nah itulah pokoknya. Dan sama hal yang aktif di kelas, kan kita juga kalau ada kelas online gitu kita harus aktif biar bersinambung lah, kita bisa menangkap apa yang dosen ajarkan juga. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu kita untuk online, karena online itu ya lihat dari kita sendiri kan. Kayak online biasanya ada yang ada tidak on cam kan Kak, biasanya itu bisa hanya
HP-nya toh yang hidup orangnya. Pengalaman banget nih Mas. Enggak lah, hanya gitu doang. Tahu saya sih gitu. Mungkin alhamdulillah ya. Itu saja dari saya. Sudah di penghujung acara, kita terima kasih Kak Nabila karena sudah mau meluangkan waktu ke sahabat matematika nih. Mungkin dari Kak Nabila ada closing statement untuk podcast kali ini. Oke. Mungkin closing statementnya sama kayak yang aku sampaikan sebelumnya ya. Jangan takut buat SKSD karena relasi perkuliahan itu penting, apalagi nanti di dunia kerja ya, after kuliah itu penting banget. Dan kalau untuk full akademiknya, pesan aku jangan bolos, baik itu pembelajaran jarak jauh maupun secara offline. Oke, semangat perkuliahannya sobat matematika maupun semua mahasiswa di seluruh Indonesia. Betul. Makasih ya Kak. Oke, sobat matematika, itu saja podcast kita kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf, undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.